Shalom domba-domba Kristus. Pernahkah saudara bertanya, apakah saya layak berpartisipasi dalam perjamuan kudus? Mari kita mendalami mandat Kristus ini dan belajar bagaimana seseorang disebut layak oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi kami dengan firman-Mu, agar hati dan pikiran kami menerima firman-Mu dan belajar bagaimana kami dapat disebut layak oleh Engkau. Pimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan kudus pada zaman Yesus maupun Paulus sebenarnya adalah makan bersama atau yang kita kenal dengan makan berat. Jemaat akan berkumpul dan makan bersama seperti keluarga besar. Di dalam perjamuan itu ada saat khusus untuk melakukan perintah Yesus, yaitu mengambil roti dan cawan. Masalahnya, praktek yang ada justru melenceng. Paulus menyebut pertemuan jemaat Korintus tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 1 Korintus 11 ayat 17. Jemaat berkumpul tetapi tidak bersatu hati. Ada perpecahan. Ada yang rakus sehingga makanan tidak terbagi rata. Ada yang mabuk dan ada yang kelaparan. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Perjamuan yang kacau dan egois, bukan? Perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak ini berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hal demikian mungkin tidak terjadi di zaman sekarang karena roti dan cawan kecil dibagikan kepada jemaat. Bagaimana dengan cara yang tidak layak dalam bentuk lain? Misalnya, sekedar mengikuti ritual makan roti dan minum anggur tanpa memaknainya. Mungkin enggan belajar mempersiapkan hati menjelang perjamuan kudus, atau salah berpikir bahwa perjamuan kudus dapat mendatangkan hoki atau keberuntungan. Saudara, Tuhan memperhatikan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sesungguhnya perjamuan kudus adalah momen kita menghayati Kristus sebagai kepala gereja dan setiap kita sebagai anggota tubuhnya. Kristus menguduskan anggota tubuhnya oleh pekerjaan Roh Kudus. Apa yang membedakan perjamuan kudus dengan makan minum pada umumnya? Jeffrey Truskett mengatakan, yang membuat perjamuan ini berbeda dari yang lainnya adalah bahwa Tuhan yang bangkit dan menganugerahkan karunia pengampunan, pendamaian, dan perjamuan ini adalah bayangan atau gambaran awal dari perjamuan surgawi yang akan datang. Dan dalam perjamuan ini, kerinduan dan keinginan manusia yang terdalam dipenuhi. Indah bukan? Saudara, kelayakan kita sepenuhnya bergantung pada Kristus. Sehingga dalam perjamuan kudus, kita perlu menaruh perhatian dan fokus kita kepada Injil Kristus dan karya keselamatannya. Dan bagian kita adalah bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menyelidiki, menguji diri. Barulah kita dapat menyadari keadaan. Kemudian kita dapat memperbaiki hati dan pikiran, sehingga ada pertobatan. Dan dari situ kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maukah kita mengenal cara yang layak untuk berpartisipasi dalam perjamuan Kristus? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.